Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Dengan saya Siti Umroh dengan NIM 24330761114 dan ada rekan saya Muhammad Rayhan Pratama dengan NIM 2433076111106. Dengan saya Nadine Kristi Purba dengan NIM 24330761129. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari hal yang penting banget dalam dunia perkebunan kelapa sawit, yaitu pembibitan. Pembibitan merupakan investasi awal yang penting bagi perkebunan kelapa sawit komersial, karena pemilihan bahan tanaman yang baik dari sumber yang terpercaya akan memberikan jaminan produksi yang tinggi dan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Tapi nggak cuma bibit aja, cara rawat juga penting. Kita harus menerapkan 5T dalam perawatan pembibitan kelapa sawit, yaitu tepat tempat, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Jadi, pokok pembahasan pada materi kali ini ada pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit pada tahap pre-nursery. Dan yang kedua ada pengaruh jenis media tanam terhadap parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit. Yang ketiga itu ada dosis aplikasi pupuk organik yang berbeda memengaruhi tinggi bibit kelapa sawit pada masa pre-nursery. Dan yang keempat ada pengaruh pupuk organik terhadap jumlah daun kelapa sawit pada masa tahap pre-nursery. Baik, jadi saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai pupuk, definisi dari pupuk organik. Mungkin dari sebagian orang ya ada yang belum paham mengenai pupuk organik, pasti kan bertanya-tanya apa sih pupuk organik itu. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pupuk organik. Nah, pupuk itu adalah tambahan untuk tanah agar si tanamannya itu sehat dan tumbuh maksimal. Nah, pupuk organik ini bisa dibuat dari sisa-sisa tanaman seperti serasa, ranting-ranting ataupun dedaunan yang melapuk, dan juga dari sisa-sisa hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, bentuknya itu atau jenisnya itu bisa berupa padat dan juga cair. Nah, manfaat dari pupuk organik itu sangat banyak. Jadi bisa untuk memperbaiki struktur tanah, menahan air lebih baik, dan juga meningkatkan aktivitas mikroba yang membantu si tanaman itu tumbuh dengan maksimal dan juga tumbuh dengan sehat. Baik, di sini juga membahas mengenai pengaruh jenis media tanam terhadap parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit. Nah, dari data di samping kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam pupuk organik dan juga pengaplikasiannya, dan juga ada jenis tanah yang berbeda-beda, yaitu tanah latosol, regosol, dan tanah gambut. Nah, dari data tersebut, jenis tanah yang berbeda, saya bisa melihat bahwa jenis tanah yang berbeda hasilnya juga akan berbeda. Jika tidak diberikan pupuk organik, tanah bisa menjadi kurang subur. Nah, kapasitas tukar kationnya itu atau unsur penting di dalam tanah itu akan bisa hilang, dan itu sangat mengganggu pada pertumbuhan tanaman. Nah, di data samping dan saya lihat yang paling cocok itu adalah tanah regosol. Apalagi jika dikasih atau diberikan pupuk organik cair, maka hasilnya itu bagus untuk akar bibit kelapa sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan pupuk organik yang berbeda memengaruhi tinggi bibit kelapa sawit pada fase pre-nursery. Semakin pas dosisnya, semakin tinggi bibit sawitnya. Kenapa? Karena pupuk organik bantu tanah jadi lebih gembur agar jadi gampang bernapas, dan mikroorganisme seperti mycorrhiza atau rhizobium jadi lebih aktif. Mereka ini kayak teman baik tanaman karena bantu menyerap nutrisi. Dan di samping sini ada tabelnya, contoh tabelnya. Pupuk cair menghasilkan pertumbuhan bibit paling tinggi 4,25. Tanpa pupuk menunjukkan pertumbuhan paling rendah sekitar 1,1 sampai 2,5 cm.
tergolong kategori huruf C atau B. Kolom rata menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik memberikan peningkatan pertumbuhan dibandingkan tanpa pupuk. Pupuk padat juga memberikan pengaruh positif hingga 3,60. Tanpa pupuk menunjukkan pertumbuhan paling rendah sekitar 1,1 sampai 2,5, tergolong kategori huruf C atau B. Kolom rata menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik memberikan peningkatan pertumbuhan dibandingkan tanpa pupuk. Pengaruh pupuk organik terhadap jumlah daun kelapa sawit pada masa pre-nursery. Pupuk organik terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit di tahap pre-nursery atau tahap awal persemian. Ini karena pupuk organik mampu mengikat air sehingga tanah menjadi lebih porus atau berongga, meningkatkan pernapasan akar dan pertumbuhan tanaman, merangsang mikroorganisme baik di tanah seperti rhizobium, mikroza, dan bakteri yang membantu pertumbuhan tanaman. Adapun penjelasan tabel di samping itu bisa kita lihat pupuk organik padat dan cair sama-sama meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit dibandingkan tanpa pupuk. Namun, pupuk cair memberikan hasil terbaik pada sebagian besar parameter, terutama jumlah daun, berat segar, dan panjang akar. Ini menunjukkan bahwa pupuk organik cair lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan kelapa sawit pada tahap awal.